Pak Dadan, sudah dicolek tadi sama Pak Yandri terkait dengan sinergi. Dalam 1 tahun ini bagaimana sinergi dan juga realisasi dari BGN sendiri Pak? Ya Alhamdulillah sampai hari ini BGN sudah berhasil mengoperasikan 11.918 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kecamatan. Dan ini dari arti ekonomi kan cukup besar ya, karena satu SPPG ini kan akan menyerap kurang lebih antara 9 miliar sampai 10 miliar per tahun untuk menggerakkan roda ekonomi, di mana 85%-nya untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya 99% adalah produk pertanian, 10,5%-nya digunakan untuk membayar relawan, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan itu rata-rata satu satuan pelayanan kan mempekerjakan 50 orang. Jadi dari segi tenaga kerja saja sekarang sudah tercatat sekitar ada 450.000 orang yang terlibat langsung di satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan kemudian satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier mulai dari beras, telur, susu, ikan, ayam, dan lain-lain. Dan itu merupakan potensi ekonomi yang luar biasa karena satu supplier biasanya akan mempekerjakan antara 2 sampai 15 orang, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap saya kira sekarang sudah hampir 900 sampai 1 juta lewat program makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini sudah ada penyerapan kita 27,2 triliun, menyangkut 38,34% dari APBN kita, tapi jangan lupa bahwa ada 27.000 SPPG yang sudah mendaftar di portal kita, yang 11.918-nya sudah operasional, seluruh bangunannya merupakan kontribusi dari mitra. Dan masing-masing dari mitra itu untuk membangun SPPG biasanya mengeluarkan uang 2 miliar. Jadi dengan adanya 27.000 yang sudah mendaftar, itu sudah kurang lebih 54 triliun tersendiri uang yang beredar di masyarakat yang berasal dari masyarakat. Jadi uang dari APBN-nya sendiri itu hanya digunakan untuk makan bergizinya, untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Dan itu baru menyerap 27,2 triliun, sementara uang masyarakat yang sudah berkontribusi terhadap program makan bergizi mencapai 54 triliun. Ini kalau kita handle pakai APBN, itu akan ribut orang. Dan alhamdulillah sekarang 100% yang sudah operasional itu merupakan kontribusi dari masyarakat. Jadi sekarang tidak heran kalau ada pasokan buah yang sudah mulai agak susah dicari, ayam sudah mulai naik harganya, kemudian beberapa barang sudah langka, dan dengan adanya program makan bergizi beberapa industri akhirnya tercipta. Sampai awal tahun 2025 tidak pernah ada yang namanya pabrik food tray di Indonesia. Karena food tray itu dibikin di Cina atau di luar negeri. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada 38 pengusaha food tray yang merupakan konversi dari industri otomotif yang selama ini mungkin ada penurunan permintaan, order deal dan lain-lain. Akhirnya mereka kemudian sekarang konversi ke mencetak food tray, dan alhamdulillah sudah bisa menghasilkan 12,6 juta food tray per bulan, dan itu merupakan produk dalam negeri. Selain itu beberapa peralatan yang dibutuhkan di dalam negeri terkait dengan program makan bergizi juga didorong dengan adanya permintaan yang cukup kuat ya, terkait dengan rice steamer, sterilisasi dan lain-lain. Termasuk juga saya dapat laporan dari daerah, APD itu setelah COVID hilang itu menurun permintaannya, sekarang naik kembali setara dengan zaman COVID karena seluruh SPPG ketika melakukan processing masak di SPPG harus menggunakan APD. Jadi yang senang juga penghasil APD karena adanya program makan bergizi menaikkan permintaan untuk hal tersebut. Saya kira ini kolaborasi, harmonisasi dengan kementerian lain sangat penting, apalagi dengan Kementerian Desa, Kementerian PU,
Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, karena untuk satu SPPG saja, ya ini saya perlu jelaskan, 1 bulan itu butuh 5 ton beras, itu setara dengan 10 ton gabah kering giling, itu harus dihasilkan oleh 2 hektar panen untuk 1 bulan. Jadi satu SPBG 1 tahun itu butuh 24 hektar luas panen. Jadi kalau lahannya itu ditanami 1 kali setahun, itu artinya harus ada 24 hektar. Tapi kalau 2 kali setahun, itu kan artinya 12 hektar lahan padi harus ada. Kemudian ketika kita memberi makan pisang untuk 3.000 orang, itu butuh 3.000 pisang. Berapa sisir? Itu 150 sisir. Berapa tandan? Itu 15 tandan. Berapa pohon? Ya 15 pohon. Jadi 1 kali ngasih makan di dalam program makan bergizi, 15 pohon pisang harus ditebang. Kalau 2 kali seminggu artinya kan butuh 30 pohon pisang. Sebulan 120 pohon pisang, setahun 1.440 pohon pisang 1 SPPG. Berapa hektar? 1 hektar itu kan diisi dengan 1.000 rumpun pohon pisang. Jadi 1 SPPG butuh 1,5 hektar pohon pisang. Kalau sekarang kita ingin memberi makan lele, karena di Tangerang Selatan tuh anak seneng lele. Sekali makan lele itu 3.000 lele, berapa bioflok harus ada? Itu 2 kolam bioflok ukuran 2 meter. Kalau 1 kali seminggu saja ngasih lele, 1 bulan kan butuh 8 kolam. Lele umurnya 4 bulan, jadi 1 SPPG butuh 32 kolam bioflok agar bisa dipasok lokal. Dan ini potensi yang besar untuk koperasi, untuk BUMDes, bisa membangun ekonomi lokal sehingga bisa masuk SPPG. Sekarang kalau ngasih telur, ya kan, sekali ngasih makan telur kan 3.000 telur. Berapa ayam harus ada? 1 ayam itu meletakkan telur 0,8. Artinya telur ayam itu diletakkan 2 hari sekali. Jadi kalau ingin menghasilkan telur 3.000, maka harus minimal ada 4.000 ekor ayam petelur. Ya, jadi artinya harus ada 4 kandang ayam petelur 1 SPPG. Nah sekarang anak-anak senang makan ayam. 1 kali masak ayam itu kan butuh 350 ayam. Kalau 2 kali seminggu butuh 700 ayam, sebulan 2.800. Jadi harus ada kurang lebih 9 kandang ayam pedaging untuk 1 SPPG. Jadi ini sebetulnya peluang besar bagi semua pihak terlibat dalam program ini. Dan BGN kemudian berperan dalam 2 hal. Pertama, akhirnya kita meng-create demand, menciptakan kebutuhan, atau juga new emerging market. Karena apa yang dikonsumsi oleh anak-anak sekarang di makan bergizi gratis bukan makanan yang biasa mereka sehari-hari makan. Jadi ini new emerging market. Kemudian yang paling penting, ini kepastian usaha bagi para petani, peternak, nelayan. Kenapa? Karena BGN menjamin pembeliannya. Jadi seluruh yang dibutuhkan oleh bahan baku untuk makan bergizi dijamin pembeliannya oleh Badan Gizi Nasional. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu sekalian melihat pergerakan ekonomi sekarang di masyarakat, ini luar biasa. Karena mungkin satu-satunya program atau salah satu program yang sekarang bergeliat di masyarakat. Banyak restoran yang mati karena COVID sekarang hidup kembali. Banyak kafe yang sudah tidak laku sekarang hidup kembali. Ini artinya memberikan multiplier effect. Iya betul. Kemudian banyak catering yang mungkin pesanannya hanya sekali 2 kali dalam sebulan. Sekarang mereka melayani 3.000 sampai 3.500 per hari. Jadi pada saat Bu Sri Mulyani belum masih jadi menteri, ada di kuartal 2 permintaan konsumsi 7,5%. Tapi beliau heran karena faktor ikutannya turun. Faktor ikutannya itu adalah parkir. Jadi biasanya kalau konsumsi naik, maka parkir harus naik. Nah ini ternyata konsumsi naik tapi parkir turun. Beliau langsung bilang ini pasti program makan bergizi. Kenapa? Karena satu restoran biasanya dikunjungi oleh 500 orang, 1.000 orang, pasti 1/5-nya parkir. Sekarang restoran itu melayani 3.000 sampai 3.500 orang per hari yang parkir hanya 2 mobil. Karena makanannya dikirim ke sekolah-sekolah. Itu. Jadi sekarang itu banyak konsumsi naik karena program makan bergizi gratis, tapi faktor parkirnya turun. Jadi itu salah satu indikator yang terjadi dan alhamdulillah saya kira
program makan bergizi gratis ini telah memberikan kontribusi yang cukup nyata di masyarakat. Banyak ibu-ibu di pedesaan yang sudah usia 50, 45 yang tidak mungkin bekerja di tempat lain sekarang bekerja di tempat kami. Kemudian kaum disabilitas yang tidak mungkin bekerja di tempat lain kami tampung. Sehingga sekarang banyak masyarakat yang tadinya tidak punya pendapatan akhirnya memiliki pendapatan, dan saya kira sebentar lagi kemiskinan ekstrim kita akan hilang. Dan kalau program ini bisa lanjut ya dan lebih cepat, dan akhir tahun ini kita perkirakan akan ada kurang lebih 25.000 sampai 30.000 SPPG, itu akan ada 1,5 juta yang langsung bekerja di tempat di SPPG, ditambah 1,5 juta lagi yang berperan sebagai supplier dan lain-lain. Kami harapkan nanti akan terjadi arus balik pemuda dari kota ke desa untuk membangun daerahnya masing-masing. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.